Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Ar-Rasyid, selamat datang dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Yogyakarta. Roadshow buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia 100 tahun keberagaman dan kerja kemanusiaan digelar di Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Yogyakarta pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menegaskan bahwa masjid-masjid Ahmadiyah terbuka bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa membedakan latar belakang, kelompok maupun organisasi. Menurut beliau, masjid tidak hanya juga menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun silaturahmi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kebetulan tidak jauh dari lokasi ini, bisa jalan kaki juga. Ada Masjid Ahmadiyah, ada kantor Ahmadiyah, gedung Geraha Fadli Umar, tidak sampai 600 meter kayaknya ya. Itu silahkan kapanpun, silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu datang ke tempat kami akan sangat senang. Termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan silahkan gunakan tempat kami. Di lantai 4-nya ada aula yang luas, yang nyaman, ber-AC juga, silahkan jika ingin digunakan. Amir Nasional juga menyampaikan bahwa keterbukaan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai perdamaian dan penghormatan terhadap sesama. Selain kegiatan keagamaan, Masjid Ahmadiyah di berbagai daerah selama ini juga aktif menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Jadi makanya orang-orang Ahmadiyah sebetulnya tidak begitu mempedulikan ya misalkan saja ya, ini Masjid Ahmadiyah, kemudian di sebelahnya berdiri gereja atau berdiri kuil, sama sekali tidak masalah, karena memang tidak ada paksaan dalam agama dan tidak boleh juga orang lain mengatur bagaimana orang lain harus beribadah, harus menyembah Tuhannya. Siapapun, apapun agamanya, silahkan datang ke masjid kami. Masjid kami sangat terbuka untuk siapapun. Silahkan datang, kemudian silahkan juga melihat ya bagaimana orang-orang Ahmadiyah beribadah. Roadshow buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia 100 tahun keberagaman dan kerja kemanusiaan telah dilakukan di berbagai kota seperti Jakarta, Makassar, dan akan dilaksanakan di beberapa titik lainnya. Dari semangat keterbukaan Masjid Ahmadiyah di Yogyakarta, kita beralih ke ruang dialog antar mahasiswa yang mempertemukan berbagai latar belakang kampus dan keyakinan. Hal ini terlihat dalam kegiatan dialog lintas kampus yang digelar di Kampus Mubarak Bogor pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Paramadina Jakarta, serta Jamiah Ahmadiyah Indonesia Internasional. Dalam kesempatan tersebut, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menyampaikan bahwa ruang dialog lintas agama penting untuk terus dikembangkan, khususnya di kalangan mahasiswa,
sebagai generasi intelektual dan calon pemimpin masa depan bangsa. Dialog antar agama bagi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan. Ruang-ruang perjumpaan dari mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk juga latar belakang agama dan juga latar belakang kepercayaan, ini juga penting untuk dilakukan dan terus dikembangkan. Karena mahasiswa sebagai agen-agen perubahan dan juga sebagai calon intelektual dan calon orang-orang yang akan mengurusi bangsa ini, calon orang-orang yang akan mengurusi rumah tangga mereka, lingkungan mereka, dan juga lingkungan sosial mereka, ini penting untuk terus dikembangkan. Mengingat mereka adalah generasi intelektual bangsa ini, dan juga mereka adalah masa depan bangsa ini. Perjumpaan mahasiswa dari berbagai latar belakang dinilai dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman, toleransi, dan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Amir Nasional juga menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Universitas Paramadina dan Jemaat Muslim Ahmadiyah dalam menghadirkan forum antar kampus tersebut. Beliau berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan melalui workshop dan program berkelanjutan di berbagai perguruan tinggi. Sementara itu, Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Cyberseh Nurjati Cirebon, Dr. Jaja Suteja, menilai bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia menunjukkan kontribusi positif dalam membangun perdamaian dan toleransi di Indonesia. Menurutnya, suasana dialog dibangun secara terbuka dan cair, menunjukkan adanya semangat bersama untuk menjaga perdamaian dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Hari ini kami kumpul 4 perguruan tinggi dari Cirebon, dari UIN Bandung, dari Paramadina, dan dari kampus Mubarok. Semuanya berkumpul menjadi satu, semuanya cair, semuanya bersama-sama, itu dengan memiliki satu visi, yaitu dalam rangka menjaga perdamaian, ya, seperti itu. Sejalan dengan itu, salah satu peserta Al-Farel menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam forum tersebut menjadi ruang penting untuk mengenal tentang Muslim Ahmadiyah dan moderasi beragama. Saya mengenal Ahmadiyah waktu tahun 2023 dan pada saat itu saya mengenal kelompok ini sebagai objek daripada penelitian dosen di jurusan saya, yaitu Pak Hajam, yang mana beliau meneliti tentang kelompok Ahmadiyah ini. Kebetulan ada juga di kota kami, yaitu terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo. Nah, jadi perjumpaan saya pertama dengan Ahmadiyah adalah pada saat itu. Dari ruang dialog dan pertemuan antar mahasiswa, kita beralih ke suasana yang lebih hangat, penuh kekeluargaan dalam mulakat bersama Amir Nasional di Yogyakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Amir Nasional dalam agenda roadshow dan bedah buku 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Sekitar 50 anggota Muslim Ahmadiyah dari Yogyakarta, Sleman, Piungan, dan Gunung Kidul mengikuti mulakat bersama Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam arahannya, Amir Nasional menekankan pentingnya penguatan tarbiyat atau pendidikan keislaman di lingkungan keluarga. Beliau mengajak para orang tua untuk selalu menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak sejak dini, termasuk penghormatan terhadap agama melalui kebiasaan sederhana, seperti makan bersama dan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Amir Nasional juga menghimbau para orang tua untuk membiasakan anak berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup terbaik menurut pandangan Allah Ta'ala. Amir Nasional juga mengingatkan bahwa pentingnya menjaga keharmonisan baik antar anggota maupun antara pengurus dan anggota jemaat. Dari penguatan tarbiyat keluarga, kita beralih ke aktivitas pemuda Ahmadiyah Depok yang memanfaatkan alam terbuka sebagai sarana mempererat kebersamaan. Hal ini terlihat dalam kegiatan pendakian Gunung Ciremai yang digelar pada Sabtu 25 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin tahunan dalam rangka menyambut Hari Khilafah.
Pendakian dilaksanakan bersama komunitas pendaki Gunung Nusantara atau PINUS dengan tujuan memperkuat fisik, mental, dan kebersamaan antar pemuda. Para peserta melakukan pendakian hingga pos 5 sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai pada keesokan harinya. Salah satu peserta, Rian Mubarik, menyampaikan bahwa kegiatan tadabur alam ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dari semangat kebersamaan para pemuda, kita beralih ke pembahasan tentang pengasuhan dan keharmonisan keluarga di era digital. Hal ini diangkat dalam seminar parenting yang digelar Lajnah Imailah Bekasi Raya di Masjid Mubarak Tambun pada Sabtu 25 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 117 peserta dan membahas berbagai tantangan pengasuhan anak di era digital. Wakil Ketua Jemaat Muslim Ahmadiyah Tambun, Saipul Bahri, menyampaikan bahwa seminar ini menjadi sarana penting untuk memperkuat peran orang tua dalam mendampingi perkembangan anak. Sementara itu, Ketua Lajnah Imailah Daerah Bekasi Raya, Khotimatun Nisa, menekankan pentingnya pendidikan anak yang berlandaskan nilai keimanan dan ajaran Al-Quran. Dalam sesi materi, para narasumber juga membahas dampak teknologi terhadap relasi keluarga, serta pentingnya komunikasi yang hangat dalam mendampingi generasi muda. Sahabat Warta, demikian rangkaian informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Saya Faisal Ar-Rasyid pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.